Orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak benar. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otakku begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Nanti mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gua kasih, dia minta rekening, kasih. Sampai sekarang saya perak aja kagak, cuma minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan alami. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemuliaan. Maka boleh jadi sebetulnya yang Habib-Habib asli itu yang mana sih? Aneh sedang pelajari ini. Keturunannya benar asli itu ke atasnya. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah, kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit. Bukan lu doang yang keturunan Nabi. Kan gitu. Kalau lu merasa keturunan Nabi sementara bukan Ba'alawi lu anggap bukan keturunan Nabi, sama gue jadi musuh. Gue nggak ada peduli. Gue bicara kebenaran. Gue membela nasab gue itu faktuin. Gitu. Ada Habib yang menafikan nasab gue, panggil ahli nasabnya sedunia bermuzakarah dengan nasab gue. Gitu bang. Tapi ini zaman bangkitnya keturunan Sadah. Jadi gitu, memang juga harus bangkit. Ya artinya kan begini. Kalau saya lihat itu apa kebetulan fenomena yang mungkin antum berasain gitu ya. Tapi nggak semua juga kan merasakan seperti antum gitu. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghargai apa yang antum rasain, bukan. Saya bukan tipe seperti itu ya. Tetapi kita mau biar bicara apa adanya gitu ya. Di sebagian wilayah ya, atau yang selama ini saya hidup dari zaman guru-guru saya pribadi. Ini guru-guru saya itu dari yang mereka dari ini nggak pernah yang seperti antum cerita ini. Beda Tengku, maksudnya mohon maaf ya, bukan saya nggak percaya, bukan, artinya mungkin antum merasakan ya karena antum orang mulia, artinya antum nih diangkat makom antum lewat cara seperti itu kan bisa. Kalau kita konsep bagaimana orang diangkat derajatnya oleh Allah itu kan banyak cara kan gitu. Tapi cerita antum ini yang antum barusan cerita panjang lebar, ini saya baru dengar loh. Artinya sepengalaman dari guru saya, kemudian guru saya menceritakan daripada riwayat guru-gurunya yang mereka sudah berinteraksi dengan habaib, baik di dunia pesantren, di dalam dunia dakwah. Ini belum pernah dengar Tengku, gitu loh. Bahwa artinya mereka emang sangat seperti kita begitu loh, biasa-biasa saja gitu. Oke, saya paham. Saya pengen menanya doang mantum. Antum mimpi jima sama bidadari, ya kan? Terus cerita sama saya nikmatnya jima sama bidadari. Saya ngerasain apa? Ngerasain apa ya? Bingung saya. Ya gimana nggak bingung? Karena kenyataan yang kamu alami nggak akan bisa saya rasakan. Iya, betul. Dan begitu juga kenyataan yang saya rasakan tidak bisa kamu rasakan. Ngeri. Gimana wali udah nangis ciuman Habib Qori Alfat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngenes.
Jadi yang dialami, ya, yang dialami oleh Habib Qori itu menjadi sebuah pengalaman ya bagi kita semua. Bahwa sehebat apapun, sekuat apapun seseorang ketika dia itu membela Habib, tetap dihargaan, ya, percuma. Segitu ngotot, segitu apa namanya, gelap ya. Segitu totalitas, segitu luar biasa, segitu ngamuk-ngamuk, sampai bikin antitesis, ya kan? Tetap nggak dihargain, kan kasihan itu Habib Qori. Dan katanya itu kan dapat alpat cenah gitu katanya. Atau benar nggak tahu nggak? Itu gimana itu kabar dari Habib Qori itu, Bib? Teku Charles Iskandar Muda, Al-Malikus Soleh. Jadi pada akhirnya ya jadi sampah gitu kan, nggak enak gitu kalau kita nyebutnya itu kan. Waduh, rokok saya ketinggalan. Mana gas neta? Gas. Di bawah deh ku Kiai, ampun aing mah. Rokok nama ayah. Aduh. Nih ada rokoknya, gasnya, dicokot ku Kiai, ampun. Bisa ngerokok ya. Berarti udah mantan Kabib. Oh ya. Sampah buang pada tempatnya. Ya, ujung-ujungnya kan jadi sampah itu, Bib. Jadi katakan begini, di awalnya itu di awalnya itu kan ada di barisan Keimat. Berapi-api sampai ngomong balawi jahanam dan lain sebagainya. Tunggu rungkat tahun berapa? 2035. Nasabalawi itu akan rungkat cenah. Ternyata dia itu malah berada di barisannya Habib lagi. Terus bikin antitesis segala. Mana judulnya itu? Ada itu. Nanti kita akan podcast bersama dengan Habib Al-Kemi untuk membahas Habib Qori. Tentang judul antitesisnya. Jadi tulisan saja itu sudah nggak bermutu. Dari judul saja itu. Rungkat juga. Bib di Guyu Jangkrik. Gandangan nasab langsak pada akhirnya. Nah, Bib Teku Charles. Nomor alpat. Nah, aduh, Bang Ahmad Rafi ya. Kasihan lihatnya mah. Kasihan bener ya, ampun. Ya, coba nih biarin, memang gitu nasibnya kan. Sehat selalu Bani Warigati. Amin, amin. Semangat. Jaga sejarah Wali Songo dan Nusantara. Siap. Ayah gas teh, mau gas teh. Di bawah ku Kiai tadi mah, ampun. Nah ini bentar ya. Jadi ngeliatnya kan ngenas meskipun begitu. Mana saya sampai mutar-mutar jadi nggak jelas sih omongannya ini. Semalam dia curhat sama Gus Al-Batawi cenah. Tapi nggak apa-apa, Kibin biar paham. Naam. Siap. Masya Allah ini korek, tapi nggak pakai gas. Ya, yang penting udah dapat alfat. Mending kalau dapat, kalau enggak, biarin. Nggak mau nolongin saya mah, ngapain? Yang kayak gitu mah jadi bumerang nanti. Resiko eta mah ngelawan arus biasa baik badai dilawan atuh rungkat atuh Jadi begini ya, saya mulai dari awal karena ngomongannya ngacak ini nggak beraturan. Korek orang kaya sekali pakai langsung buang. Subhanallah. Nah, jadi
saya mendapati sebuah video yang diposting oleh Bang Wali. Bang Wali sahib Faqihil Muqaddam. Dan tentu teman-teman itu sudah tahu siapa beliau dan bagaimana beliau. Dan nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan live bersama Bang Wali, sahib Faqihil Muqaddam. Oh, banyak ayam di sini mah. Ampun, aing. Ya. Nah, Aziz Pelongor. Oh ya, memang. Udah tahu Pelongor. Masih nonton aja begitu kan. Siap, Be, parihirihi. Naam. Oke, berawal dari tadi saya melihat, kemarin sih, saya melihat bagaimana Habib Qori Al-Banggali itu live di TikTok. Nah, kemudian dia curhat tuh. Nanti kita akan putarkan ya sebentar. Nanti kita akan putarkan. Jadi ceritanya ada seorang Habib dari Marga Al-Kaf yang mengundang dia. Udah, Tengku Qori, kita makan aja ya. Kita makan bareng ya di rumah saya. Nah, kemudian ketika Qori itu datang bersama dengan katanya mah bawa-bawaan apa gitu yang buat dimasak. Nah, ternyata ketika nyampe di rumahnya Habib, itu malah diusir. Ya, malah diusir. Bukannya iya disambut, oh iya kamu telah menolong nasab kami. Kamu telah menyambungkan nasab kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu adalah pahlawan kami. Harusnya kan begitu. Sangkaannya kan seperti itu, Beb. Usman Antek Belanda ya. Sangkaannya seperti itu. Akan dimuliakan, akan dihormati, dipahlawan-pahlawankan, dijunjung tinggi, dan seterusnya. Ternyata di luar dugaan. Di luar dugaan, bahkan sampai Qori ini ya didiamkan begitu saja dan diusir suruh pulang, katanya. Diusir suruh pulang, dan minta nomor rekening, dan dikirimlah itu nomor rekening. Ternyata sampai saiki 1.000 perak aja itu nggak ditransfer. Kan kasihan. Nunggu kan transferan dari Habib ternyata nggak ditransfer. Kan kasihan juga itu mah. Ya, subhanallah, hidup begini amat cenah. Minta nomor rekening. La ilaha illallah. Siapa tuh yang kemarin kayak yang agak gemuk itu sama dia juga bakal dilepeh. Nah. Jadi kesini di pihaknya Kiai Imad itu tidak akan menerima Habib Qori. Juga di pihaknya Habib yang nggak akan menerima Habib Qori. Kenapa? Yang namanya pengkhianat sekali berkhianat dia akan selalu berkhianat. Saya ingat dengan sebuah kisah itu. Kerajaan atau Kesultanan Al-Hamra. Nah, kalau kita tahunya itu Al-Hamra itu ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang raja yang menguasai Al-Hamra atau dinasti Al-Hamra itu yang ada di mana Andalusia. Ya udah. Yang ada di Andalusia. Di sisi lain, itu kelompok dari orang-orang Kristen itu ya. Siapa namanya lupa juga saya mah. Ya. Dia punya anak, si raja ini punya anak. Dan si anak ini, si pangeran ini ingin segera untuk menjadi raja. Jadi sudah nggak sabar ini. Ibaratnya begini, bapak aing mah, bapak saya ini kalau lama amat jadi raja, sementara saya ini udah saatnya untuk menjadi raja. Sehingga pada akhirnya sang pangeran ini ya itu dia itu memanggil dari pasukan-pasukannya orang-orang Kristen, pasukan salib lah atau apa itu, lupa saya namanya itu. Alfonso ya, nama raja yang famous Alfonso, saya rada lupa itu. Udah. Nah, kata Alfonso itu atau siapa itulah. Ngomong kepada pangeran ini, sang pangeran. Sampai Charles Martel. Itulah pokoknya itu ya. Dicari sendiri nanti. Dan ini ada datanya ada.
Yang akhirnya minta bantuan dari pasukan salib, ya, pasukan salib untuk membunuh bapaknya, dan pada akhirnya sukses. Dan setelah sukses, maka dia bilang itu kepada pasukan salib, wahai jenderal, ini kan kita sudah menang nih. Kita sudah menang untuk melawan bapak saya yang jadi raja ini, Al-Hamra. Atau Al-Ahmar lah, saya lupa itu. Terus saya kapan akan diangkat menjadi seorang raja? Nah, maka kata jenderal tadi itu, pasukan salib, kamu itu sudah keluargamu saja, orang tuamu saja, ayah kamu saja, itu kamu hianatin. Apalagi kami yang baru kenal, yang baru tahu, yang baru dekat. Kalaulah orang yang melahirkan kamu, orang tua kandung kamu saja, kamu bunuh. Kamu bunuh, kamu hianatin. Apalagi kami, pasti akan kamu hianatin juga. Sehingga kamu tuh nggak berhak untuk hidup di payahan lah si Eta. Pangeran. Pangerannya akhirnya dibunuh juga. Nah, itulah nasib dari seorang pengkhianat. Di mana baik kubu A, kubu pertama, atau kubu yang kedua, itu sama-sama dia tidak dianggap. Pada ujungnya jadi sampah itu. Dan itulah mungkin yang dialami Habib Qori seperti itu. Ya, subhanallah. Nah, masalah. Coba. Kita ingin mendengarkan bersama-sama bagaimana, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana curhatan dari Habib Qori. Ya, curhatan dari Habib Qori. Sebentar. Ini saya nggak pakai sound ini, jadi kurang jelas. Harus dikeraskan ini. Bagi gua, orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut. Anak pungut. Bukan anak benar. Bukan anak benar. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Allah. Otak gua begitu konfirmasinya. Oh. Gitu. Sampai hari ini. Ya. Akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Rekening. Kasih ganti rugi kepedihan hati saya. Allah, ganti rugi kepedihan hati saya. Ya Allah. Kepedihan bagaimana ketika diusir oleh Habib yang pada awalnya menjanjikan, wahai Habib Qori, kamu akan kami muliakan. Kamu akan kami angkat sebagai seorang pahlawan karena kamu telah menyambungkan nasab kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, prediksinya seperti itu di awalnya. Dia akan dimuliakan, diagung-agungkan, dipuji, dan seterusnya. Ternyata pada faktanya diusir. Ya Allah, itu sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Ya Allah, betapa sakit itu perasaannya. Hatinya itu sangat sakit. Sampai menangis pun saya. La ilaha illallah. Mending suruh pulang doang. Diusir. Sakitnya itu di sini, tidak tertahan. Allah. Sempat bawa makanan waktu itu, betul. Ceritanya begitu, kata Habib Qori, ya. Nah, kepedihan diganti duit. Nah, jadi duit itu bisa menghilangkan atau mengobati kepedihan yang dirasakan oleh hatinya. Subhanallah. Jadi meskipun kita sudah menyakiti hati seseorang, dan itu kepedihan itu ya, itu bisa terobati oleh adanya transferan. Subhanallah, luar biasa ya. La ilaha illallah. Sementara seorang wali itu tidak boleh sedih. Kan harusnya bahagia itu. Habib Qori kan bahagia seharusnya. Kenapa bahagia? Ya karena sudah mendapatkan jaminan surga, satu petak kaplingan surga yang sudah dijanjikan oleh Faqihil Muqaddam. Harusnya bahagia. Qori bentar lagi daftar gabung ke IMAT. Mual diterima. Mual. Jadi sampah ujungnya mah. La ilaha illallah. Khawatirnya nanti tidak selamat dari siksa kubur.
Meskipun jaminan dari fagihil muqaddam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Allah, ngeri memang ya. Subhanallah, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Kita lanjut. Kayak Amin Rais itu jadi gelandangan politik. Naam, sahih. Lanjut. Kami sekarang seberak kagak, cuma minta doang. Akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Nanti mau diganti rugi kepedihan hati saya. Allah, nanti mau diganti rugi kepedihan saya. Nah, terus. Gue kasih dia minta rekening. Gue kasih. Ngasih rekening. Ngasih ya rekening ya, ngasih. Nah. Oke, terus. Sekarang seberak kagak, cuma minta doang. Minta doang. Ya, artinya apa di sini bos? Minta doang, minta rekening doang, bukan dikirimin, ditransfer gitu, enggak. Minta doang. Ya. Subhanallah, sudah dapat Alphard masih minta tambahan. Mending kalau beneran dikasih Alphard. Kalau enggak kan sakit hati juga itu, akan bertubi-tubi itu. Akan bertubi-tubi. Jadi kepedihan hatinya itu sudah tingkat sampai ke Sidratul Muntaha barangkali itu ya. Nah, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, biar seneng. Nggak di TFT, udah menungguin kapan ini saya ditransfer ini. Kapan saya ditransfer oleh Habib? Kapan Habib Al-Kaf itu transfer saya? Kapan ya? Aduh, ternyata sampai saiki tidak seperak pun mendapatkan transferan dari seorang Habib yang menjanjikan kepada Habib Qori. Kasihan amat ya Habib Qori. Subhanallah, subhanallah. Naam. Kayak lagu Bunda Rita, iming-iming saja cenah. Naam, lanjut. Lanjut. Seru ini, seru. Ini pengalaman dan tentu kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari pengalaman yang dialami oleh Habibana Qori Al-Banggali. Naam. Subhanallah. Lanjut. Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan alami. Lah emang baru tahu. Kok baru tahu, Qori? Gimana Habib Qori ini baru tahu? Jadi kata Qori itu, kata Habib Qori ya, mana tadi itu? Mereka ini, mereka ini, benar habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan balawi. Di mata mereka kita ini hanya kambing, cenah. La ilaha illallah. Kasihan amat ya. Emang baru tahu gitu Habib Qori? Ya Allah, segitu semangatnya dalam menyambungkan, menyangkokkan nasab para habaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya diginikan. Ya Allah, kasihan amat. Dan tentu ini bukan pengalaman pertama yang kita saksikan ya. Tapi kemarin itu, sebelum-sebelumnya lah, bulan yang lalu mungkin, itu kan ada beberapa itu, 3 ustadz atau 2 ustadz yang dari Madura. Udah ustadz ini ngotot dengan sedemikian rupa bahwa nasab Alawi itu adalah nasab yang bertemu dengan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mati-matian bahkan live mulai dari pagi sampai pagi lagi. Tapi tetap di hadapan Habib dihina-hina aja kan. Ini pengalaman. Silahkan menjadi kibin dan silahkan Anda siap untuk direndahkan, dihinakan. Ya, silahkan. Yang jelas bukan Habib Roni Fatahillah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Lanjut. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua. Apakah semua seperti itu? Dijawab sendiri oleh Habib. Bisa jadi semua. Waduh. Bisa jadi semua. Bisa jadi semua Habib seperti itu. La ilaha illallah. Antitesisnya pakai SL kan? Nona. Kartunya? Live. Ente. Hari internet mente makai ya. Pakai apa? Makai Bayu. Oh, Bayu. Telkomsel. Oh, Pak. Ini nggak ada sinyal. Aku udah dibayar tapi mau masuk aja. Buka ya tanya. Kayaknya.